Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Satu hari lagi kita diberikan anugerah Tuhan untuk berjumpa saat ini. Sebelum saya mengajak saudara untuk menyimak Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 48, saya akan mengajak saudara boleh kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu luar biasa indah dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang ajaib, yang memelihara kehidupan anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepadamu. Berikan iman Tuhan, berikan pengharapan kepadamu, terutama di masa-masa kami juga boleh menjalani hari-hari testing kami, hari-hari krisis kami, hari-hari yang juga bisa membingungkan dan membuat kami takut. Engkau adalah Allah yang boleh menjaga kami, anak-anak-Mu. Kami juga tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa, pemimpin dunia, demikian juga pemimpin pemerintah setempat. Biarlah Tuhan tolong mereka, berikan pengetahuan, berikan kebijaksanaan, berikan takut akan Tuhan untuk menjalankan pemerintahannya, terutama di masa-masa krisis virus corona saat ini. Bapa, kembali tidak mudah bagi mereka untuk menjabat jabatan mereka. Berikan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, Tuhan, dan kami ingin Kau sempurnakan dari hari ke hari. Amin. Saudara, mari kita menyimak langsung dari Mazmur 119 ini ya. 119, saya akan mengajak saudara menyimak dari ayat 41. Mazmur 119 ayat 41 demikian bunyinya. Kiranya kasih setiamu Tuhan mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. 42 saya lanjutkan, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Kembali kehidupan orang percaya, kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen, ada masanya kita menghadapi tantangan, ada masanya kita menghadapi kesulitan, ada masanya kita juga menghadapi krisis yang dalam ya. Tetapi sebenarnya itu adalah kesempatan yang bisa kita gunakan, bagaimana kita juga boleh meminta pertolongan Tuhan agar dipertumbuhkan iman saya dan iman saudara untuk berpegang kepada janji-janji Tuhan ya. Iman kita bisa semakin teguh ya. Iman kita juga semakin dikuatkan melalui apa yang kita lalui, melalui kerikil-kerikil kecil, bahkan batu-batu besar. Terkadang kalau saya renungkan saudara, kalau saudara mungkin ada di atau memiliki jabatan di dalam pelayanan ya, untuk menjabat di sebuah pelayanan itu sudah susah saudara ya. Ambil contoh untuk saudara jadi pemimpin pemuda ya, susah kan ya, harus melalui pilihan ini dan itu, apalagi jadi pengurus gereja, majelis gereja, bahkan jadi pendeta, itu susah sekali. Tetapi yang lebih susah bagi mereka itu adalah mereka juga harus menunjukkan kehidupan iman mereka. Ya. Untuk cari jabatan, untuk mendapatkan jabatan itu sudah susah. Lebih susah lagi di mana mereka harus menunjukkan di dalam jabatan pelayanan mereka itu adalah iman mereka, saudara. Sehingga di saat-saat demikian doakan agar mereka yang
terbeban dan mengambil bagian di dalam pelayanan gereja, pelayanan Tuhan, saudara doakan. Di masa-masa krisis mereka memerlukan doa saudara. Dan disinilah saya dan saudara akan mengajak kepada pemazmur ini untuk kembali langsung berinteraksi dengan Tuhan. Ketika pemazmur berkata kepada Tuhan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, let your mercies come also to me. Pemazmur mengharapkan kasih setia Tuhan. Pemazmur mengharapkan kebaikan demi kebaikan Tuhan, dan di dalam arti kebaikan itu juga ada pengampunan Tuhan. Meskipun sebagai seseorang yang dipakai oleh Tuhan sebagai pemazmur untuk menuliskan firman Tuhan, pemazmur juga menyadari bahwa dirinya masih bisa bersalah. Dirinya masih bisa melakukan kesalahan. Artinya imannya masih bisa tergeser. Terutama di masa-masa krisis, kembali saudara saya katakan, adalah masa-masa di mana saya dan saudara dihadapkan di dalam tantangan iman yang lebih nyata. Ambil contoh saat ini, mungkin sebagian daripada orang Kristen sama sekali tidak bisa bekerja, saudara. Sehingga tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan. Sebagian masih ada yang bisa bekerja, sebagian ada tabungan, dan sebagian sama sekali tidak ada tabungan, saudara. Tetapi ingatlah janji Tuhan. Peganglah kepada apa yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita masing-masing di dalam Tauratnya. Ada juga, saudara, orang Kristen tak kalah menghadapi krisis, ya, terutama kita yang berasal dari Indonesia, orang Timur, itu bisa meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan dengan mencari dukun, ya. Dengan mencari dukun, hati-hati, saudara. Kenapa saya katakan saat ini? Karena kehidupan Kristen, orang Kristen yang masih mencari dukun itu nyata, ada. Terutama di Indonesia. Mungkin di sini kalau itu ya ada kan yang yang ahli nujum, itu juga ada, saudara. Hati-hati. Karena Tuhan begitu membenci akan hal tersebut, ya. Saya hanya akan melihat beberapa bagian dari ayat Alkitab yang lain. Di Yeremia pasal yang ketiga saya akan membaca ayat 22. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan orang beriman, orang percaya. Tapi ada kalanya, saudara, orang Kristen yang mungkin kurang membaca Alkitab, ya, tidak tahu jikalau sebenarnya orang Kristen itu tidak diperbolehkan mencari jalan-jalan lain untuk memuaskan jawabannya. Kalau orang Kristen itu seharusnya memang hanya percaya kepada Tuhan. Saudara, di bagian yang lain juga saya akan mengajak saudara membaca di Tawarik pasal yang ke-10, ya, Tawarik pasal yang ke-10 ayat 13-14. Biarlah ini juga boleh menjadi kesegaran bagi saya dan saudara, ya, untuk kita berpegang teguh kepada Tuhan. Tawarik 10:13-14 dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena itu ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Di bagian lain, Ulangan 18, saya akan membaca dari ayat
9 sampai dengan 14 dari Ulangan 18. Apabila engkau sudah masuk ke negeri orang yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab perhatikan saudara, setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, ya. Jadi saudara bisa baca baik-baik, baca ulang kembali nanti. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Mungkin di antara teman-teman saudara itu ada yang suka ke dukun, ke tempat peramal, ke atas gunung-gunung gitu saudara ya, untuk mencari kesugihan, untuk mencari jawaban, untuk mencari kekebalan bagi dirinya. Itu tidak diperkenankan bagi anak-anak Tuhan, ya. Tidak boleh saudara. Kalau saudara pernah melakukan itu sebagai orang Kristen, firman Tuhan memanggil saudara untuk bertobat. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Satu bagian lagi saya akan baca sebelum kita lanjutkan di Mazmur ayat berikutnya dari Imamat 20, 26, 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuduskanlah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku tidak memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuki arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Artinya kembali, hal-hal yang demikian saudara, itu menjadi kekejian bagi Tuhan, ya. Kita orang yang berasal dari Indonesia, dari timur, masalah perdukunan itu mungkin dekat dengan saya dan saudara, tetapi sebagai orang Kristen, saya diingatkan oleh firman Tuhan, dan biarlah saudara juga boleh kembali diingatkan, disegarkan di masa-masa krisis. Berpeganglah pada firman Tuhan, ya. Kalau saudara memang perlu bertobat, bertobatlah saudara. Demikian juga seruan pemazmur ini, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Kiranya kebaikan dan pengampunanmu mendatangi aku ya Tuhan. Karena pemazmur akhirnya juga menyadari keselamatan daripada Tuhan sesuai dengan janji Tuhan sendiri, ya. Apapun yang kita hadapi saat ini saudara, pegang firman Tuhan, belajarlah kepada pemazmur, dan tirukanlah, agar saya dan saudara juga dari waktu ke waktu mendapat belas kasihan Tuhan, mendapat pengampunan Tuhan, dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Karena keselamatan itu datangnya dari Tuhan, supaya akhirnya di ayat 42, saya dan saudara dapat memberi jawab kepada orang-orang yang mencela kita nantinya, ya. Karena saya dan saudara memegang firman Tuhan, karena saya dan saudara tidak mencari jalan lain selain saya dan saudara percaya kepada Tuhan, ya. Kita mungkin akan dicela, tetapi peganglah firman Tuhan. Di ayat 43, pemazmur berkata kepada Tuhan, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Apa saudara yang saudara rasakan ketika saudara kembali mengutip Mazmur 119:43 ini? Tuhan, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu.
Tentunya Tuhan tidak akan mencabut firman kebenaran dari mulut saya dan mulut saudara. Tetapi agar saya dan saudara juga berhati-hati ya, tidak meninggalkan Tuhan. Agar saya dan saudara tidak meninggalkan Tuhan. Pemazmur meminta agar Tuhan menjagai mulutnya, sehingga apa yang keluar dari mulut pemazmur meskipun di dalam keadaan krisis tidak akan menyangkali Taurat Tuhan, tidak akan meninggalkan firman Tuhan. Pemazmur minta agar Tuhan menjagai dia. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, di ayat 44. Pemazmur hendak berpegang pada Taurat Tuhan senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Untuk seterusnya dan selamanya. Biarlah ini juga menjadi doa saya, doa saudara kepada Tuhan, janji kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, agar saya dan saudara sebagai orang Kristen hendak berpegang pada Taurat Tuhan senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Sehingga saudara kembali, kalau saya dan saudara mau berpegang pada Taurat Tuhan senantiasa untuk seterusnya dan untuk selamanya, jangan bosan-bosan baca Alkitab. Jangan bosan-bosan membaca firman Tuhan ya. Janganlah itu menjadi alasan saudara karena saudara sibuk, karena saudara pusing, karena saudara malas. Tetapi kalau saudara memang menyadari saudara hendak berpegang kepada Taurat Tuhan, karena Taurat itu yang memberi keselamatan, Taurat itu yang membuat kita juga hidup. Perhatikan itu baik-baik saudara. Ayat 45, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Titah-titah Tuhan itu menurut pemazmur melegakan dia. Melegakan dia. Ketika pemazmur hidup di dalam ketetapan Tuhan, dia merasa lega. Dia merasa lega. Kenapa saudara? Karena pemazmur tidak hidup di dalam dosa. Pemazmur hidup di dalam iman. Itu lebih susah saudara. Untuk hidup di dalam iman itu lebih susah. Artinya kita harus lebih percaya kepada Tuhan dari apa yang muncul di benak kita di luar Tuhan. Lebih susah saudara. Kembali kalau saudara memang mau hidup seturut dengan firman Tuhan yang dilakukan oleh pemazmur, yang diajarkan oleh pemazmur bagi saya dan saudara, biarlah akhirnya saya juga mengerti apa sih artinya saya dan saudara nantinya mendapat kelegaan ketika saya dan saudara hidup di dalam titah-titah Tuhan. Kelegaan bukan berarti krisis itu tidak ada ya. Kelegaan, kesusahan itu bukan berarti tidak ada. Mungkin saya dan saudara akan berada di dalam krisis berat di pandangan mata manusia lain. Tetapi ketika saya dan saudara tahu, saya dan saudara hidup di dalam titah-titah Tuhan, saya dan saudara tahu saya tidak melanggar titah-titah Tuhan, apapun yang terjadi, itu sudah di luar kontrol saya dan di luar kontrol saudara. Sehingga hati ini lega. Hati ini lega karena kembali kita tahu kita mengikuti titah-titah Tuhan. Hati ini lega bukan berarti saya tidak menderita sebagai manusia, saudara tidak menderita sebagai manusia, tetapi kita lega karena kita takut untuk tidak melenceng daripada Taurat-Taurat Tuhan. Ya, kita takut untuk kita menyalahi Tuhan. Kita takut untuk kita meninggalkan iman. Karena ketika saya dan saudara meninggalkan iman, ketika saya dan saudara melenceng, ya, kelegaan itu akan hilang. Karena kita mengandalkan sumber di luar daripada Tuhan itu sendiri. Saya harap itu cukup jelas, saudara. Kita lanjutkan. 46, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Aku tidak akan mendapat malu. Saudara akan menceritakan kebaikan Tuhan, saudara akan menceritakan jalan Tuhan, titah-titah Tuhan, ya, perintah-perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan terhadap orang-orang yang ada di tingkat atas sana. Saudara pun tidak akan malu karena saudara dan saya memiliki keyakinan inilah sebenarnya kebenaran.
Inilah sebenarnya keselamatan, yaitu yang datangnya dari Tuhan. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Biarlah saudara dan saudara saya dan juga saudara kembali mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu itu yang kucintai. Biarlah saya dan saudara kembali menjadi pribadi-pribadi Kristen yang mencintai perintah-perintah Tuhan, yang memelihara, yang mau mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Itu akan menyelamatkan saudara. Itu akan menyelamatkan kita, bahkan lebih daripada itu. Di masa-masa seperti ini, hidup kita tidak akan membosankan, saudara. Hidup kita tidak akan bosan. Karena saat ini saudara diberikan kesempatan untuk bermeditasi kepada firman Tuhan. Ayat 48, saya akan akhiri di sini. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Pemazmur menjunjung tinggi perintah-perintah Tuhan yang dia cintai, dan pemazmur akan merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Biarlah ini juga menjadi kehidupan saya dan kehidupan saudara ketika saya dan saudara mau dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu. Perintah-perintah-Mu itu kujunjung tinggi, karena aku juga mencintai akan perintah-perintah-Mu. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan akan membuat hati saudara lega saat ini. Kembali, bukan berarti kita akan lepas dari krisis. Kita lega karena kita hidup bersama Tuhan. Kita lega karena kita menaruh pengharapan dan iman kita 100% kepada Tuhan. Kalau saudara kembali di atas tadi, ada yang sudah meninggalkan iman. Tuhan Yesus memanggil saudara untuk kembali bertobat. Jangan pergi ke dukun, jangan cari jalan lain saudara yang oleh dunia dicari. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan itu adalah kekejian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah saat ini juga saudara boleh bersedia dipakai untuk menjadi lilin-lilin kecil. Amin.